Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Selamat berhari Minggu dan saat ini yuk kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kakak mau ajak nih kita untuk cari waktu atau cari tempat yang kita bisa sungguh-sungguh, kita bisa fokus kepada Tuhan. Kalau sudah, sekarang kita lipat tangannya. Oke, kita lipat tangannya lalu kita tutup mata. Kita mau doa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Meskipun Tuhan kami ada jarak Tuhan Yesus, kami tidak bersama-sama Tuhan. Namun kami percaya bahwa Tuhan Kau menilik setiap anak-anak-Mu di rumahnya maupun dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau memuji menyembah-Mu. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau disukakan melalui pujian dan penyembahan kami. Dan Tuhan, kami juga tidak sabar Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada anak-anak-Mu. Kami siap ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah gereja anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang beracara dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semangat memuji Tuhan. Oke. Kita mau menari buat Tuhan. Yuk sekarang Kak Stefani ajak adik-adik yang masih duduk, kita bangkit berdiri dulu. Adiknya disenggol dulu kalau masih mau duduk. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau memasuki gerbangnya dengan hati yang bersuka. Kita tepuk tangan ya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama katakan. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab, adik-adik aja ya, Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, ya. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Berikan sorak-sorak bagi nama Tuhan. Nah, haleluya, katakan haleluya. Mana suaranya? Oke, dari sini Kak Stefani sudah mendengar. Nah, boleh kanan kirinya kalau sama adik-adiknya ada papa mamahnya, berikan tos kanan kirinya. Katakan kamu diberkati Tuhan. Sudah tos sama papa mamahnya adik-adiknya? Iya. Sumber sukacita kita siapa sih adik-adik? Siapa?
Tuhan Yesus. Betul, kita mau menari buat Tuhan, bersuka buat Tuhan. Oke, siap ya? Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sekali lagi, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Yang membuat sukacita kita penuh adalah kasih karunia Tuhan, adalah Tuhan itu sendiri. Adik-adik bersukacita hari ini? Berikan senyumnya dong untuk papa mamahnya, untuk saudaranya. Atau kita boleh bersukacita atas diri kita juga. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau memujikan hati hamba. Sungguh-sungguh ya, menyembah Tuhan. Walaupun kita masih kecil, mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kita tinggalkan semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa.
tangan kita, katakan ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggalkan semuanya, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Adik-adik masih tetap dalam tutup mata, tangan kita diangkat, tangan kiri taruh di dada. Lagu ini mengatakan kita tuh hanya memiliki hati hamba. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi. Mari di usia kita saat ini, mari kita belajar menyembah Tuhan. Katakan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat, yes, padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dengan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan lagi kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan memiliki telinga seperti seorang murid, hati yang ingin dibentuk. Bentuk setiap kami Tuhan, biarlah firman-Mu itu boleh tertanam dalam hidup kami dan tidak berlalu begitu saja. Tuhan Yesus, kami serahkan Kak Haryo yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati lidah bibir hambanya Tuhan, dan biarlah kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Kami serahkan Tuhan pemberitaan Injil ini hanya di dalam nama-Mu saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Halo. Selamat pagi. Berjumpa lagi. Sama siapa? Om Haryo. Nah,
Kira-kira udah lama atau baru sebentar toh ketemu Om Haryo? Pasti udah lama toh. Ayo, iya toh. Om Haryo kan udah lama nggak ngisi di GA. Nah, adik-adik, kemarin yang pergi ke gereja Natalan siapa ayo? Siapa aja ayo? Saya Om Haryo aja pergi loh ke Natalannya GA. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan sama-sama belajar. Nah, belajar firman Tuhan, kita mau mengerti. Nah, gereja juga memiliki tema buat adik-adik, bukan hanya umum aja, bukan hanya youth aja, tapi sekolah minggu itu juga punya tema. Jadi kita biar sama-sama belajar mengerti, oh apa toh tema gereja. Nah, gereja memiliki tema yaitu kasih karunia. Nah, sama di GA kita mau belajar sama-sama. Apa toh kasih karunia tuh apa toh? Om, kasih karunia tuh apa ya Om? Ada yang ngerti enggak? Ada yang tahu? Nih, kalau enggak ada yang belum tahu, Om Haryo mau tanya sama mau tanya Om Danang. Enggak, Om Danangnya enggak ada. Nah, kita mau belajar sama-sama nih tentang kasih karunia ini apa? Iya toh? Nah, kasih karunia itu adalah sesuatu pemberian. Jadi kasih karunia itu sesuatu yang dikasihkan kepada kita cuma-cuma. Nah, itu adalah kasih karunia. Nah, kalau kita belajar tentang kasih karunia, kira-kira tokoh Alkitab siapa ya yang mendapat kasih karunia ya? Kira-kira siapa ya yang mendapat kasih karunia dari Tuhan siapa? Ayo, ada yang tahu? Nah, ayo siapa? Om Haryo hari ini mau belajar, mau kita sama-sama belajar tentang Nabi Nuh. Nah, di sini ada yang tahu enggak Nabi Nuh itu siapa? Yuk, adik-adik di sekolah minggu ada yang tahu siapa itu Nabi Nuh? Ada yang tahu? Angkat tangan, angkat tangan. Nah, Nabi Nuh adalah nabi yang disuruh Tuhan membuat bahtera. Wah, bahtera itu apa ya? Bahtera itu gede Om. Wah, bukan. Bahtera itu adalah kayak kapal tapi gede. Seperti Om Haryo, gede ya enggak? Nah, akhirnya karena Nuh ini adalah orang yang setia sama Tuhan, yang taat sama Tuhan. Jadi dia membuat apa yang Tuhan perintahkan. Nah, ketika Nuh membuat itu bahtera, banyak yang mencibir. Wah, mencibir itu apa ya? Menggosip. Wah, apa menggosip itu? Nah, banyak yang tidak suka, banyak yang mencemooh. Wah, ngapain kamu buat bahtera di atas gunung lagi? Tinggi, ndak mungkin ada hujan, ndak mungkin ada badai. Wah, kamu itu gimana toh Nuh? Ngapain kamu susah-susah buat bahtera? Orang nggak ada hujan, nggak ada apa-apa kok. Kamu buat bahtera itu apa? Nah, tetapi Nuh ini adalah orang yang setia, yang taat karena memiliki kasih karunia dari Tuhan. Nah, karena memiliki kasih karunia dari Tuhan, Nuh setia mengerjakan. Dia buat bahtera itu, dia buat sendiri bersama dengan keluarga, bersama anak-anaknya membangun bahtera itu. Nah, begitu bahtera itu jadi, apa yang terjadi? Ayo, yang terjadi Nuh ngomong sama orang-orang yang ada di situ, penduduk di situ, ayo kamu masuk ke bahteraku karena nanti ada badai, nanti ada hujan, nanti ada bencana yang besar, akan ada air bah. Nah, tetapi warga situ tidak percaya apa yang disampaikan Nuh ini. Dia berkata, kamu itu Nuh panas kayak gini kok ada
hujan, ndak mungkin, apalagi ada air bah. Wah, ada yang tahu air bah itu apa? Ayo, adik-adik ada yang tahu ndak air bah itu apa? Air bah itu apa ya Om? Yang di bak itu, wah, yang di kolam renang, wah, itu airnya kurang besar. Nah, air bah itu kayak bencana banjir, tapi gede banget sampai semua itu ikut terbawa. Nah, kalau kita membaca di dalam Kejadian 6 ayat yang 8, ayo yang bawa Alkitab, yang saat ini sedang melihat GA, ayo yang sedang sekolah minggu buka Alkitabnya masing-masing. Ayo, ini Om Haryo bacakan di Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8. Ayo buka Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Om Haryo bacakan ya. Firman Tuhan berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, wow, luar biasa loh Dik. Sekali lagi Om Haryo bacakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah yuk, siapa yang di sini adik-adik yang mau menerima kasih karunia dari Tuhan? Ayo angkat tangan. Wah, banyak yang angkat tangan itu. Semua pengen mendapatkan kasih karunia toh. Nah, sama kayak Nuh karena mendapat kasih karunia dari Tuhan, makanya Nuh begitu akan ada bencana di dunia ini, Nuh dikasih tahu sama Tuhan, dikasih ilmu supaya dia membuat bahtera yang gede, perahu yang besar, kapal yang besar sekali, sehingga bisa memuat semua hewan-hewan yang ada. Bahkan warganya udah dimintai, ayo ikut siapa yang mau. Kan Nuh ndak jahat toh, udah nawari loh, udah nawari, semua ditawari. Nah, tapi mereka ndak mau. Tetapi ketika hujan mulai datang, lah ini air bahnya mulai turun, hujan mulai turun. Nah, air bah itu mulai muncul dan orang-orang pada tolong Nuh, aku mau ikut ke dalam bahteramu, aku mau ikut ke dalam perahumu. Tetapi Nuh, waduh, pintunya ndak bisa dibuka lagi, pintunya terlalu gede, kalau membuka pintunya ndak bisa. Nah, akhirnya waduh, banyak yang ikut kena banjir dan kena air bah itu. Akhirnya hanya keluarga Nuh aja yang diselamatkan Tuhan, hanya keluarga Nuh. Karena apa? Karena Nuh mendapat kasih karunia. Nah, bagaimana toh kasih karunia itu? Nah, kalau kita belajar dari Nuh, ada satu lagu yang mungkin Om Haryo waktu masih lama banget, kalau ada adik-adik yang bisa nanti nyanyi bareng-bareng. Nah, lagunya seperti ini. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Oh, kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Nah, karena Nuh mendapat kasurnya, dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, karena banjirnya, air banyak tinggi, kapalnya terpontang-panting. Nuh berkata, Tuhan, jadilah nahkoda bagi kapalku. Nah, ketika Tuhan hadir di situ, maka bahtera itu boleh berjalan dengan baik. Bahtera itu boleh berjalan dengan tidak terombang-ambing lagi. Nah, adik-adik, kalau kita mau menerima kasih karunia, kalau kita mau mencari kasih karunia itu, ayo bagaimana? Undang Tuhan Yesus di dalam kehidupanmu, di dalam kehidupan keluargamu, sama mama, sama papa, sama kakak, semua harus mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam kehidupan kita semua. Nah, Om Haryo juga punya cerita. Nanti kalian bisa lihat di videonya Om Haryo buat cerita itu. Nanti Om Haryo mau bertanya, dari cerita itu ada enggak
yang namanya kasih karunia. Nanti dilihat ya di video itu Om Haryo buat video di mana kasih karunia itu seperti apa toh. Nah, kalau adik-adik melihat nanti kasih karunia itu ketika Arka belajar dan dia pulang, dia mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang baik. Nah, di situ kan Om Haryo ngasih hadiah sama Arka. Nah, kalau adik-adik tahu, di situ Arka minta enggak? Ketika dia belajar, ya, nanti kalau aku dapat nilai yang bagus, aku minta kado ya, aku minta hadiah ya. Ada enggak? Nanti di videonya dilihat ya. Nah, di situ Arka enggak ada. Arka enggak bilang, ya nanti aku dikasih enggak. Tetapi Om Haryo ngasih hadiah sama Arka. Itu namanya kasih karunia. Jadi pemberian yang tidak kita minta. Jadi pemberian itu benar-benar cuma-cuma. Jadi kalau kasih karunia itu kita taat sama Tuhan, kita sregep sekolah minggu, kita hormat orang tua, kita rajin belajar sekolah, kita nilainya bagus. Nah, tanpa kalian meminta sesuatu, tiba-tiba ayah, mama, papa, atau siapapun ngasih kado. Ini buat kamu karena kamu rajin, karena kamu pinter. Nah, itu namanya kasih karunia. Jadi pemberian yang cuma-cuma. Dari mama papa kan kalian enggak minta, tetapi sama mama papa diberikan kado atau hadiah. Sama halnya dengan Tuhan Yesus. Ketika kita tidak meminta sama Tuhan, tetapi Tuhan tahu, oh Arka rajin sekali ya. Wah, Arka selalu berdoa. Wah, Arka kalau setiap mau belajar berdoa dulu, dia sregep belajarnya. Nah, aku mau memberkati ayahnya, aku mau memberkati mamanya, supaya nanti mama papanya bisa memberikan hadiah atau supaya bisa memberikan sesuatu kepada Arka sehingga Arka itu senang. Nah, makanya adik-adik, kalau kita mau mendapat kasih karunia, kalau kita mau menerima kasih karunia dari Tuhan, ya apa? Ingat tadi, harus rajin belajar, rajin berolahraga, tidak, rajin berdoa, seneng ke sekolah minggu. Kalau jamnya sekolah minggu selalu seneng, wah hari ini aku ada sekolah minggu nih, ada GA ini, yang khotbah siapa ya, yang bercerita siapa ya, wah oh iya nih kak ini, oh kak ini nih, wah kak ini, aku harus catat ini supaya aku boleh mengerti, mengenal Tuhan dan firman Tuhan apa yang disampaikan, supaya aku nanti bisa ketika ditanyai oleh mama papa dan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, mendapatkan sesuatu kado atau hadiah buat kalian. Jadi adik-adik, jangan pernah tinggalkan sekolah minggu atau GA. Nah, waktunya GA kalian harus sregep, waktunya GA kalian harus sungguh-sungguh ya. Jadi untuk mendapatkan kasih karunia, untuk mendapatkan kasih karunia itu apa yang harus aku lakukan? Ya, yang pertama selalu undang Yesus dalam kehidupanmu, selalu libatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik juga keluarga. Adik-adik semua harus dilibatkan semua. Jadi sehingga supaya Tuhan memberikan kasih karunia. Nah, ketika Tuhan memberikan kasih karunia, Tuhan memberkati mamahmu, Tuhan memberkati papahmu, sehingga ketika kamu tidak meminta, tetapi ketika karena kamu rajin, karena kamu pinter, karena kamu mendapat nilai bagus, sehingga mama papa ini karena diberkati Tuhan memberikan kado buat kamu. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi intinya tetap selalu GA, selalu ada ya. Jangan sampai ketinggalan, nanti waduh aku pergi ya. Untuk hari ini kan masih online, jadi kan kita bisa lihat lewat tayangan YouTube, ya toh, bener toh. Nah, begitu adik-adik, jadi selalu ingat
bahwa undang Yesus dalam kehidupan adik-adik juga keluarga kalian. Nah, tiba waktunya ada ayat hafalan ini. Nanti ayat hafalnya direkam di voice ya, dikirimkan ke Kak Tina. Ya, ingat sekali lagi ayat hafalannya dibuat voice, terus dikirimkan ke Kak Tina supaya mendapat poin, ya toh? Ya, ayat hafalnya ada di mana Om? Oh tenang, Om Mario udah punya ini, nanti di rumah dihafalkan sendiri. Ayat hafalannya ada di 2 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-14. Dicatat lagi, ayat hafalnya 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Nah, nanti kan ada di setelah buka Alkitab bukunya ada 13 sampai 13 lah. Nah, itu kan seperti itu, nanti dibaca, diapalin, nanti dikirimkan ke Kak Tina. Jangan lupa pakai voice ya, harus hafal. Sekali lagi, ayat hafalnya ada di 2 Korintus pasal ke-13 ayat 14. Nah, adik-adik sampai di sini dulu cerita Om Haryo. Nanti kalau Om Haryo ada waktu lagi dan dijadwal lagi, kita akan sama-sama belajar lagi tentang apa, ayo, tentang nunggu. Apa yang menjadi temanya. Oke, selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Arka, baru ngapain kamu sayang? Lagi belajar Belajar apa itu? tematik soalnya besok ada ulangan. Besok ulangan ya. Jadi kamu sebelum ulangan ingat apa yang harus dilakukan? Berdoa kepada Tuhan. Hari ini ayah mau pergi, kamu belajar yang sungguh-sungguh ya. Kamu jangan lupa berdoa dulu, minta supaya Tuhan berkati kamu ya, supaya besok bisa ngerjain ulangan, oke? Ya, ayah pergi dulu ya. Ya. Tuhan Yesus berkati pelajar hari ini bisa selesai sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus berdoa, amin. Udah siap kah? Sudah ya. Jangan ada yang ketinggalan lu ya. Hari ini kan ujian toh. Yo diberesin semua. Jangan lupa sebelum berangkat berdoa ya. Iya. Pakai dulu. Tasnya. Oke. Hati-hati ya kak. Semangat. Kamu harus pintar ya. Ya, aku dapat nilai 100. Wah, kamu dapat nilai 100 mana? Coba ya lihat. Ini. Mana? Oh iya, coba tak lihat deh. Wah iya. Wah, luar biasa. Kamu harus semangat lagi ya belajarnya ya, supaya dapat nilai 100 lagi. Nah ini masukin. Udah kamu istirahat dulu sini. Kamu duduk sini. Duduk ya. Ayah punya sesuatu nih buat kamu. A few moments later. Kak, nih karena kamu dapat nilai 100, ya toh. Ini ayah kasih hadiah buat kamu. Makasih ya. Suka enggak? Seneng enggak? Suka. Ya udah, kalau gitu kamu habis ini makan, kayak istirahat, nanti belajar lagi supaya besok dapat nilai lagi ya. Iya. Suka enggak? Nanti kalau kamu dapat nilai 100 lagi, ayah kasih hadiah lagi, oke? Oke, ya udah ayah pergi dulu ya. Ya.